Setelah 3 tahun menghilang sangat tidak terprediksi semua orang dan menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti bagaimana Boruto bisa tahu Code muncul di Konoha dan kenapa dia bisa datang begitu cepat padahal Code baru saja tiba. Lalu kemana Sasuke? Kenapa dia tidak muncul bersama Boruto di Konoha? Dan sebenarnya di mana Boruto dan Sasuke bersembunyi untuk berlatih selama time skip? Kita akan coba bahas satu persatu pertanyaan itu. Boruto diketahui tiba-tiba muncul di Konoha menembus penghalang dan langsung menginjak wajah Code dari atas. Kenapa dia bisa datang dengan cepat ke Konoha? Dengan fakta itu ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama dan yang paling besar kemungkinannya adalah Boruto kini bisa terbang seperti Otsutsuki. Kita sudah tahu dan ditunjukkan bahwa kemampuan terbang bukan lagi hal yang mustahil untuk dilakukan di dunia Naruto, terutama sejak kemunculan Otsutsuki. Karena di chapter ini pun Kawaki sudah melakukannya. Setelah time skip ini, Kawaki ternyata bisa terbang sama seperti Otsutsuki. Hal itu sangat wajar, karena dia kini sudah menjadi Otsutsuki murni. Bahkan kini Kawaki pun sudah bisa menggunakan dojutsu milik Ishiki dengan sempurna, baik dari segi bentuk ataupun kemampuannya. Sementara kita pun tahu bahwa Boruto sudah menjadi Otsutsuki murni juga, sehingga dia akan bisa mewarisi kemampuan dari Momoshiki termasuk kemampuan terbangnya. Divisi sensor pun mengkonfirmasi bahwa cakra Boruto muncul di udara di atas Code yang sedang berada di bawah. Lalu kita ditunjukkan panel di mana Code dan Sarada terlihat seperti berada di bawah. Itu adalah point of view dari Boruto yang sedang melayang berada di atas. Artinya saat itu Boruto memang terbang menuju Konoha, lalu menembus penghalang Konoha dari atas dan langsung mendarat dengan menginjak wajah Code. Kemungkinan lain, Boruto bisa melakukan Hiraishin no Jutsu. Dia mempelajari teknik yang sering digunakan oleh kakeknya itu selama time skip. Hiraishin no Jutsu sendiri adalah ninjutsu yang diciptakan Hokage kedua, yaitu Tobirama Senju. Hiraishin no Jutsu memiliki sebuah syarat sebelum digunakan, di mana si pengguna harus terlebih dahulu menandai lokasi atau targetnya untuk berteleportasi. Tanda yang sudah diletakkan pada targetnya itu tidak akan bisa dihapus. Bahkan setelah targetnya itu mati, tanda itu tetap tidak akan menghilang. Dan bagaimana jika Boruto sebelumnya sudah menandai Code, sehingga dia bisa berteleportasi menuju Code dengan sangat cepat? Code sendiri mengatakan kepada Sarada bahwa dia sudah mengejar Boruto selama 2 tahun terakhir, dan Boruto mungkin lelah karena hal itu. Artinya ada kemungkinan selama 2 tahun itu Code sebenarnya berhasil menemukan Boruto berkali-kali, yang membuat Boruto dikatakan lelah. Tapi sayangnya Code tidak berhasil mengalahkan Boruto. Mungkin karena saat itu ada Sasuke bersama Boruto, dan bisa juga karena Boruto pun saat itu sudah jauh bertambah kuat. Sehingga selama 2 tahun terakhir itu, kemungkinan ada satu pertarungan di mana Boruto berhasil dan dengan sengaja menandai Code sebagai target Hiraishin no Jutsunya. Hal itu dilakukan Boruto untuk berjaga-jaga, di mana jika suatu saat Code pergi ke Konoha seperti saat ini, Boruto bisa dengan cepat menyusulnya. Jika kalian perhatikan juga, Code sekarang memiliki luka tebasan di mata kirinya yang mirip seperti Boruto. Luka itu belum ada sebelum time skip, sehingga bisa saja itu luka yang dia dapatkan selama bertarung dengan Boruto atau Sasuke. Karena Code dengan limitnya yang sudah dilepas, bisa dikatakan menjadi sangat kuat dan sulit dikalahkan. Tidak sembarang orang akan bisa melukai matanya seperti itu. Seseorang yang bisa menandinginya hanyalah mereka yang memiliki kekuatan Otsutsuki sama seperti Code, atau seorang shinobi dengan kekuatan besar seperti Sasuke. Sehingga luka itu membuktikan bahwa Boruto dan Sasuke pernah berhadapan dengan Code sebelumnya, dan Boruto berhasil menandai Code sebagai target Hiraishin-nya. Tapi saya pribadi lebih percaya bahwa Boruto kini bisa terbang, dan dia memasuki Konoha dengan cara terbang. Sehingga jika seperti itu, dari sana akan menjawab pertanyaan kemana Sasuke, kenapa dia tidak bersama Boruto. Kita tahu Sasuke hanyalah seorang Uchiha dan bukan seorang Otsutsuki seperti Boruto, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Artinya Sasuke masih berada di tempat persembunyiannya. Bisa saja dia akan menyusul, tapi bisa juga dia tidak akan menyusul, karena Sasuke yang sudah melatih Boruto selama 3 tahun lebih pasti sudah sangat percaya kepada kemampuan Boruto. Dengan kemampuannya saat ini, Boruto tidak akan mendapatkan masalah apapun jika dia pergi ke Konoha sendirian. Ditambah, kepulangan Boruto kali ini sepertinya bukan untuk jangka waktu yang lama. Ini hanya sekedar sebuah peringatan kepada Code, bahwa jika dia macam-macam kepada Konoha, maka Boruto akan langsung ada di sana untuk menghajar dan menghentikannya. Dan setelah urusannya dengan Code selesai, entah itu dengan cara mengusirnya atau membawa Code keluar dari Konoha, Boruto akan pergi lagi dari Konoha dan kembali ke tempat persembunyiannya. Karena Boruto tidak akan bisa berlama-lama di Konoha. Dia kini buronan mati, sehingga para shinobi pasti akan langsung mengincarnya. Tapi perlu diingat, Boruto pergi lagi dari Konoha bukan karena dia tidak sanggup untuk menghadapi semua shinobi itu, tapi dia tidak ingin melukai semua shinobi itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Sasuke kemungkinan besar tewas saat pertarungannya melawan Code. Saya pribadi percaya Sasuke tidak tewas, tapi karena sejak memasuki time skip ini, karakter-karakter
terpenting dan terkenal di era Naruto mulai perlahan dihilangkan. Jadi ada kemungkinan juga Sasuke akan dihilangkan. Hanya saja bukan dengan cara dibuat mati. Karena Naruto pun tidak dibuat mati. Dia hanya disegel di dimensi Daikokuten. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana sebenarnya tempat persembunyian Boruto dan Sasuke ini? Sejauh ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Eida. Hanya Eida dengan mata sendringannya yang bisa mengetahui tempat persembunyian Boruto dan Sasuke. Tapi sayangnya Eida tidak akan membocorkan tempat persembunyian Boruto itu kepada siapapun karena dia sudah berjanji kepada Boruto. Hal itu Eida lakukan sebagai rasa bersalahnya yang sudah mengubah takdir Boruto. Tapi jika kita harus berasumsi, ada 3 tempat yang mungkin menjadi tempat persembunyian Boruto dan Sasuke selama time skip. Pertama, tempat yang jauh di luar desa Konoha yang tidak termasuk ke dalam wilayah negara apapun. Baik itu tempat yang belum pernah muncul di era Naruto atau Boruto, maupun tempat yang sudah pernah muncul di era Naruto sebelumnya. Dengan Sasuke yang mantan seorang ninja pelarian dan dia seorang penjelajah, pasti dia bisa menemukan atau pernah menemukan sebuah tempat terpencil yang tidak diketahui atau tidak termasuk ke dalam wilayah negara manapun. Di mana tempat itu pun mungkin dulu pernah menjadi tempat persembunyian Sasuke dan tim Taka. Kedua, Boruto dan Sasuke bersembunyi di dimensi lain. Karena pergi ke sebuah dimensi lain bukanlah hal yang mustahil lagi untuk dilakukan seorang shinobi. Bahkan Sasuke pun pernah melakukannya. Hanya saja saat itu Sasuke membuka portal dimensi lain itu menggunakan mata Rinnegan-nya yang saat ini sudah hancur oleh Borushiki. Tapi tidak hanya Sasuke dan seseorang yang memiliki Rinnegan atau Mangekyo Sharingan seperti Obito yang bisa melakukannya. Justru berpindah dimensi itu bisa dikatakan pertama kali diperkenalkan oleh Kaguya Otsutsuki. Tidak hanya Kaguya, Hagoromo, Ishiki, dan Momoshiki pun bisa melakukannya. Artinya itu merupakan kemampuan yang wajar bagi klan Otsutsuki. Bahkan Kawaki kini bisa melakukannya sendiri. Dia bisa memasuki dan memasukkan orang lain atau benda ke dalam dimensi Daikokuten di mana waktu tidak bisa bergerak. Sehingga Boruto yang kini sudah menjadi Otsutsuki pun dipercaya bisa membuka portal menuju dimensi lain sendiri, entah menggunakan karmanya atau mata jogannya. Sehingga di sanalah dia dan Sasuke bersembunyi dan berlatih. Ketiga adalah bulan. Ya, ini bisa dikatakan kemungkinan terkecil dan sangat liar, tapi banyak orang berteori seperti itu. Alasannya karena dalam bocoran sampul majalah V-Jump yang menampilkan penampilan Boruto setelah time skip, terlihat Boruto sedang duduk di suatu tempat yang memiliki motif seperti permukaan bulan. Dan dari sana banyak orang berspekulasi bahwa Boruto bersembunyi di bulan. Sehingga saat kedatangannya di Konoha, dikatakan Boruto turun dari bulan dan langsung menginjak wajah Code. Divisi sensor yang mendeteksi cakra Boruto yang berada di langit pun bisa saja menunjukkan bahwa saat itu Boruto sedang turun dari bulan. Ditambah Boruto memiliki koneksi dengan Toneri yang memang berasal dan tinggal di bulan. Dalam animenya Boruto pernah bermimpi bertemu Toneri. Bisa saja koneksi itu terus muncul selama time skip dan akhirnya membawa Boruto ke bulan. Dan di sanalah Boruto melatih mata jogannya yang memang merupakan salah satu dari sekian banyak dojutsu milik klan Otsutsuki. Toneri mengatakan kepada Boruto bahwa mata jogan yang dia miliki merupakan bintang harapan untuk melawan kehancuran yang akan terjadi. Toneri mengatakan juga bahwa mata yang dimiliki Boruto itu akan membuatnya memikul takdir dunia yang bisa menuntun Boruto menuju cahaya atau justru menuju kegelapan. Artinya di sini Toneri tahu betul tentang jogan, entah itu kekuatannya atau efek buruk bagi si pengguna, dan kemungkinan dialah yang akan mengajari Boruto cara menggunakan mata jogan. Tapi saya pribadi tidak terlalu percaya pada asumsi dan teori ini. Saya lebih percaya Boruto dan Sasuke bersembunyi di dimensi lain atau di tempat persembunyian Sasuke dulu yang tidak diketahui siapapun bahkan dari kelima negara. Terkait jogan ini, sepertinya mata jogan inilah yang membuat Boruto bisa mengetahui Code sedang berada di Konoha, sehingga Boruto bisa datang dengan cepat menyusul Code ke sana. Code sendiri memberi sedikit petunjuk kepada Sarada bahwa dia bisa membuat Boruto datang dan bertemu teman-teman lamanya. Saat itu dia meminta Sarada untuk berteriak supaya Boruto bisa mendengarnya. Dari ucapannya itu, Code tahu bahwa Boruto memiliki kemampuan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mendengar sesuatu yang mungkin jauh darinya. Dan kemampuan itu adalah jogan. Code sudah tahu kemampuan jogan Boruto, sehingga dia memanfaatkan kemampuan jogannya itu untuk memancing Boruto keluar. Ditambah dengan fakta bahwa panel Code dan Sarada terlihat seperti berada di tengah desa dengan point of view dari atas. Ini sama persis seperti saat Boruto tidak sengaja mengaktifkan jogannya dan melihat rekan-rekannya seperti Denki, Shikadai, dan Inojin sedang mencarinya dan Sumire. Dia pun saat itu mendengar mereka sedang meneriaki namanya dan Sumire. Point of view saat itu sama seperti point of view panel Code dan Sarada yang sama-sama terlihat dari atas. Jadi bisa dipastikan alasan kenapa Boruto bisa mengetahui Code sedang berada di Konoha adalah berkat mata jogannya. Boruto kini sudah bisa menguasai mata jogannya itu. Memang kini terlihat mata kanan Boruto itu tertutup, tapi kita tahu ketika flash forward yang ada dalam chapter pertama, Boruto bisa membuka mata kanannya yang tertutup dan kemudian mengaktifkan jogannya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian
kalian di kolom komentar.